bilang dakwa gitu. Bang, kayak gini ya, saya itu tidak menafsirkan. Yang saya tunjukkan itu adalah bacaan tertulis di kitab Anda, bukan tafsir. Anda ngerti tafsir nggak di kitab Anda itu? Nih ya kayak gini, saya contohkan ya. Nih ya, nih, Bang, nih perhatikan ke layar. 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 1 nomor 6 ya. Salah, nomor 7 aja ini aja ya, langsung nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Nah, ketika itu ya, ketika saya bacakan sampai selesai, adakah saya ubah? Nggak ada ya. Oke? Jadi menurut tafsiranmu apalah itu? Nah, kalaunya menurut tafsiran, Anda buka di sini tafsiran. Nah, artinya apa? Saya nggak pakai tafsiran Anda ya, nggak menafsirkan, hanya membacakan yang tertulis. Udah. Apa pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, ya ini yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Barang siapa yang tidak mengakui Yesus manusia, maka itu adalah anti Kristus gitu. Jadi kalaunya dikatakan kata Anda atau kata siapapun bahwa Yesus itu Tuhan, bukan manusia, penyesat itu ya. Ya, itu kan memang sebenarnya ayat ini menjelaskan memang ada muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan Kristen, yang mengatakan, ya kan? Gitu loh. Bang, nggak ada istilahnya di sini bahas nabi palsu. Anda sendiri yang comot-comot ayat Anda gitu ya. Enggak, mereka mengatakan nggak ada di sini berbicara tentang masalah nabi palsu, nggak ada. Dengar dulu. Iya, karena memang dalam keimanan Kristen itu ada di antara orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya mereka nggak melakukan gitu loh. Mereka tidak meyakini seutuhnya tentang Yesus Kristus itu sendiri. Baik Bang, sekarang saya tanya Anda, sayakah yang menafsir atau yang Anda yang menafsir? Oh, bukan menafsir, memang faktanya demikian. Siapa yang menafsir di sini? Memang faktanya demikian. Nah, kan Anda yang menafsir, bukan saya cuma bacain. Enggak, saya tadi menanyakan maksudmu apa, kan begitu. Gitu Bang. Kalaunya saya membacanya saya ubah, ya silakan. Ya Anda protes. Saya membacanya tidak diubah, tidak juga mengambil tafsiran, tapi malah Anda yang menafsirkan sendiri. Enggak, saya nggak menafsirkan. Memang faktanya memang ada yang demikian. Iya, datanya di mana yang Anda katakan kayak gitu? Kalau tentang masalah yang dikatakan di 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, tidak berbicara tentang seperti yang Anda katakan, bukan juga berbicara tentang nabi palsu. Iya, karena memang penyesat-penyesat itu faktanya memang sudah dinubuatkan dan memang muncul. Makanya ada yang berkata di ayat yang lain juga dikatakan, ya mereka berseru, mereka melakukan mujizat, tetapi kemudian Tuhan nggak kenal dia. Itulah yang disebut dengan penyesat. Oke. Ya, itu tafsiran Anda, bukan tafsiran saya. Itu nggak tafsiran, itu memang fakta itu. Oh, fakta. Berarti saya juga baca fakta, Bang. Iya, nggak masalah itu. Memang benar. Oh, ya udah, ngapain Abang protes saya di awal? Kacau juga. Loh, kok kacau? Kamu yang kacau. Iya, ngapain Anda protes saya di awal? Kan kayak gitu, yang saya baca fakta juga. Mau macam mana? Tertulis di kitab Anda. Iya, saya nggak komplain. Nah, itu aja sih Bang. Ya, lebih baik yang lain nih. Nah, kita bahas. Iya, apa yang mau dibahas? Boleh nggak saya tanya? Apa itu? Menurut Abang, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Terus, Abang, saya bertanya lagi, Yesus itu manusia atau bukan?
dia manusia 100% tapi juga Allah 100%. Penyesat. Ini dia. Di sini dikatakan apa tadi? Udah dibilang juga ayatnya. Tadi nanya saya, makanya saya jawab. Gitu loh. Bang, kayak gini bang, ini namanya kamu namanya penistaan itu. Nah, ya bang ya, saya tidak mau ubah-ubah ya di sini ya. Sekali lagi kita baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Ketika saya tanya kepada Anda, Yesus itu apakah manusia? Ya, 100% manusia, lalu Anda tambahi lagi 100% Tuhan. Penyesat berarti ya. Karena di sini bentar Bang, karena di sini tidak ada dikatakan yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan dan manusia. Enggak ada. Jangan Anda tambah-tambahi penistaan Anda terhadap kitab Anda. Abang ini. Jangan dungu. Jangan dungu. Saya mau jelaskan kenapa dikatakan dia 100% Allah juga 100% manusia. Karena ya secara ya badania dia merasakan lapar, dia merasakan juga sakit. Kenapa saya katakan dia 100% Allah? Ya kan, dia berkuasa atas maut. Ya kan, dia mati, dia juga bangkit kembali. Dia dapat mengusir setan. Ya kan? Gitu loh. Saya tanggapi ya. Kata abang jangan dungu. Ya, saya malah sepakat ya bang ya. Gini. Ayo kita dengar dulu satu-satu dong. Tadi katanya udah atau belum? Udah katanya. Ya udah kalau belum saya dengar dulu. Ya, ayat yang kamu suruh baca tadi dalam 2 Yohanes itu kan ada judul perikopnya, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Memang yang kamu baca tadi itu adalah memang ya kan adalah sebuah ayat yang dimunculkan karena ada penyesat-penyesat gitu loh. Yang mengatakan bahwa ya kan dikatakan di situ mereka tidak mengaku Yesus itu ya kan sebagai Tuhan gitu loh. Udah bang, boleh saya tanggapi? Baik. Tadi kata abang jangan dungu. Saya harap abang ya kalaunya dungu jangan teriak dungu gitu. Itu dulu, kalaunya dungu jangan teriak dungu. Jangan dungu kata Anda. Sepakat. Coba lihat Anda ya kitab Anda. Di situ tidak ada tertulis Tuhan dan manusia. Nggak ada. Tapi Anda tambah-tambahi ya Tuhan 100%, manusia 100%. Tidak ada di kitab Anda itu mengatakan Tuhan 200%. Tidak ada ayatnya sama sekali gitu. Jadi jangan Anda mengada-ada. Bentar Bang, belum selesai. Jangan mengada-ada tentang kitab Anda sendiri. Jangan dungu gitu saya harap. Ya. Baca ayat yang ke-8. Satu lagi Bang. Ya. Belum sedikit lagi. Tentang masalah kata Anda alasannya kenapa 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dia lapar. Bang, yang namanya lapar itu jelas bukan Tuhan, karena itu sifat manusia gitu. Terus dia ngantuk, dia tidur itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Oke, saya tanya, ya kan kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu maha besar, Allah maha kuasa? Ya iya, terus? Oke, percaya nggak kalau dia melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin? Betul, terus? Ya kenapa nggak percaya kalau dia bisa jadi manusia? Itu kan konsep keimanan kami. Baik, sekarang saya boleh tanya balik ya? Iya, jangan kamu paksakan apa yang kamu tahu, yang kamu nggak. Baik, boleh saya tanya balik ya? Baik, Bang. Anda manusia, saya manusia. Kalau kita makan nasi, apa pantas? Iya, jangan sama. Baik, sekarang gini, sekarang bentar. Kalau kita makan tai atau kotoran, pantas nggak? Kenapa? Kalau Anda dan saya makan tai, sebagai manusia pantas nggak? Enggak, kamu aja. Enggak, baik. Kalau manusia tidak pantas makan tai, ya bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan.
kagak pantas Ya. Tuhan itu jadi manusia. Karena itu pengertianmu. Kagak pak, bentar bang ya, kagak pantas Tuhan itu dikandung perempuan, kagak pantas Tuhan itu jadi lemah, kagak pantas Tuhan itu mati, kagak pantas Tuhan itu kelaparan, kagak pantas Tuhan itu ngantuk. Oke, baca. Enggak, ayat yang tadi coba dibaca lagi. Aduh. Ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Waspadalah kamu supaya jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Nah, makanya dimunculkan ayat yang ke-8 waspada karena memang banyak penyesat gitu loh. Iya, Jadi tapi ayat ini menjelaskan supaya sebagai orang Kristen kami ini ya kan waspada terhadap ajaran sesat. Sama seperti Ya. juga di Islam kan juga ada. Bang. Ya kan agama yang kemudian sedikit menyimpang dari ajaran yang kalian yakini gitu loh. Jadi bang, ya, yang dinamakan penyesat tadi mengakui Yesus bukan manusia atau mengakui Yesus sebagai manusia? Yang seharusnya, yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia jadi Abang manusia? berarti penyesatnya. Oh, Karena ciri-ciri penyesat itu di kitab Anda, ciri-cirinya di 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan kamu Yesus comot-comot itu ayat. bukan manusia tapi Tuhan. Macam kamu mana? comot-comot ayat. Bukan dicomot, ini baca. Ya, baca. Ya, ini memang firman Mari baca. Tuhan. Ya. Iya, sudah, kamu jangan ngajarin saya. Ini memang jelas firman Tuhan yang menjelaskan supaya orang Kristen di ayat yang ke-8 itu waspada supaya Iya. jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Oke. Gitu loh. Udah? Nah, sekarang ciri-ciri penyesatnya kayak gimana? Jangan hanya fokus Sebab pada banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuh. Yang ini ciri-cirinya ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang Ya. saya tanya ya, apakah Anda mengakui Yesus itu manusia bukan Tuhan? Baca satu konteksnya, jangan hanya baca ayat saja. Ada bang, semua. nih tetaplah di dalam ajaran Kristus. Oke, Udah tahu baca, saya baca. maksudnya. Sampai habis, dibaca sampai habis. Saya udah baca sampai selesai ini. Ya. Iya, kamu jangan baca. fokusnya di Jadi ayat ke-7. jadi yang jadi masalah itu di ayat ke-7 ya. Lihat ayat Ciri 10. penyesat di Lihat ayat ciri-ciri 10. penyesat itu, Bang ya, Iya, lihat yang ayat 10. mengatakan Yesus itu Tuhan bukan manusia. Lihat ayat 10. Baca Oh, ayat jikalau 10. seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu menerima dan pengajaran jangan memberi ajaran salam itu. kepadanya. Ngeri kali ini ajaran. Iya, jangan diterima karena mereka. Oh. Berarti Kenapa? Kristen, Bang, Kristen kagak boleh kasih salam kepada Islam, kagak boleh terima Bukan. Islam, Hindu, Buddha, kayak gitu ya. Dengar dulu, jangan kamu lari sana sini. Konteks ini bukan kepada agama Islam, tapi kepada mereka yang mengatakan membawa ajaran tentang Yesus, tapi nggak membawa ajaran sebenarnya. Kamu ini pemecah belah umat kamu ini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya, ini ajaran adalah kayak gimana? kepada mereka yang disebut dengan saksi Yehova, bukan kepada Islam. Waduh, tuduh saksi Yehova, Bang. Loh, memang Bang. Kalau ini tuduhannya terhadap saksi Yehova, saya rasa bukan. Ini malah ke abang, gitu. Saksi Yehova itu mereka itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus sebagai nabi utusan. Oh, ya. Baik kayak gini, Bang ya. Gini. Saya mau kasih tahu abang ya. Kalaunya ini ditujukan untuk saksi Yehova, menurut saya, Bang ya, tidak cocok. Loh, kenapa nggak cocok? Itu kan yang Nggak cocok. yang kami yakini, yang saya yakini, kok kamu yang komplain? Gini, karena saksi Yehova itu mengakui Yesus itu manusia bukan Tuhan. Betul, mereka Kan gitu? mengakui. Jadi kalaunya mengakui Yesus itu Tuhan, jangan diterima di dalam rumahmu gitu. Jangan Karena apa? Karena apa? Di sini tidak tertulis Tuhan dan manusia, tapi manusia saja. Kan kayak gitu. Jangan Ini Anda tambah-tambahi dia Tuhan dan manusia, bukan. Dengar dulu, kamu kan bertanya kepada saya dari perspektif saya.
Seharusnya kamu terima. Jangan kamu yang nggak ngerti apa-apa, kamu yang menjelaskan. Bang, saya itu baca yang tertulis. Kalau tertulisnya beda dengan penjelasan Anda, ya jelas tidak akan diterima gitu. Karena apa? Anda sudah menyalahi yang tertulis. Oh enggak menyalahi itu. Jadi kalaunya seperti itu, silahkan Anda protes Bible Anda. Orang kan cuma baca. Enggak. Ngapain diprotes? Lah, ngapain Anda tambah-tambahi Bible-nya kalau gitu? Enggak, ini bahasamu nih pemecah belah, saudara. Alasan pemecah belah. Iya, gitu loh. Nggak ada pemecah belah, ini adalah yang tertulis dan kebenaran yang diajarkan oleh kitab Anda. Bukan saya pecah belah. Saya ingin menjelaskan. Jadi kamu kan yang nggak ngerti, jangan kamu sok ngerti. Bang, kalau saya kagak ngerti, ya saya itu nggak akan tunjukkan data dari tadi. Anda ngomong satu pun data tidak Anda tunjukkan. Jangan sok ngerti. Katanya ada di dalam satu perikop ini. Ya iya, makanya dari tadi Anda ngomong pakai apa coba? Yang saya tunjuk, yang saya tulis, yang saya tunjuk ini yang tertulis di kitab Anda. Lalu Anda pakai apa? Ya ini namanya kebodohan namanya. Dengar dulu. Ya jangan melakukan pembodohan gitu terhadap umat Anda. Iya, dengar dulu. Kalau kamu mau mengerti, baca satu perikop. Jangan hanya fokus di satu ayat. Bang, kalau ini Bang, ya kalau ini saya tunjukkan di sini, ya bukan berarti saya tidak baca dari sininya, dari judul perikopnya. Ya, karena kitab Abang ini 7 tahun saya baca tamat Bang. Harus Ya. dilihat konteks dekat dan konteks jauh. Jangan hanya fokus di ayat situ. Itu aja kamu sudah keliru. Lihat di sini. Ya. Kita baca dari awal perikop, tetap juga 7-nya kagak berubah konteksnya. Ya. Mau kita baca dari sini pun, Bang ya turun ke bawah, enggak berubah konteksnya, enggak berubah gitu. Kepada audiens hanya di ayat yang ke-7. Karena memang mau dibaca Bang, saya udah sampaikan kepada Anda, saya udah baca semuanya. Mau Anda baca berulang-ulang dari awal perikopnya. Iya, nomor 7-nya ini, Bang ya, nomor 7-nya ini juga nggak akan berubah konteksnya, paham nggak? Ya, saya mau dengar kamu baca, dibaca dulu. Oh ya udah, Abang lah baca karena Abang nggak sering baca kitab Abang dan di sini bukan gereja, ya. Nah, itu kamu menghakimi. Kalau Abang pengen ngerti kitab Abang, bacalah dulu ya, Abang baru naik lagi kalau kayak gitu. Jangan kalau saya tunjukkan satu langsung Anda protes. Katanya baca satu perikop. Di gereja pun kagak ada baca satu perikop. Lo ada. Lo kamu memang masuk gereja. Aduh. Temen saya Bang, ya Ibu Naomi dan Katolik si Irma. Oke, saya tanya kitabnya pernah dibaca satu perikop enggak? Ya, Mana pernah kata dia. Mau tahu gerejanya di mana? Ada di sini. Ya. Mana pernah kata dia dibacakan satu perikop oleh pendeta. Saya baca ya. Nah, baca. Oke, dengar ya. Gak usah buat suara-suara. Judulnya adalah tetaplah di dalam ajaran